Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaika ya warisa Adama sifwatillah. Assalamu alal Husain ya warisa Nuhin nabiyillah. Assalamu alaika ya Husain ya warisa Ibrahim khalilillah. Assalamu alaika ya Husain ya warisa Musa kalimillah. Assalamu alaika ya warisa Isa ruhillah. Assalamu alaika ya warisa Muhammadin sayyidi rusulillah. Assalamu alaika ya warisa Amiril mu'minina wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ahli filsafat sejarah membagi perjuangan para imam, aktivis imam yang bisa dijelaskan dari sebagian perjuangan para imam menjadi 3 segitiga. Jadi ada 3 segitiga dari seluruh rangkaian perjuangan para imam yang bisa dibahaskan atau bisa dijelaskan. Pertama adalah Alawiyah, keadilan Imam Ali. Yang kedua, segitiga yang kedua, Muqawwamah Husainiyah, resistensi Imam Husain. Dan yang ketiga, khauf atau roja atau sulh Mahdawiyah. Jadi untuk memahami perjuangan Imam Husain, jihadnya Imam Husain yang abadi sepanjang sejarah, kita harus memahami segitiga itu. Adalah Alawiyah, keadilan Imam Ali, perdamaian dan harapan Imam Mahdi, dan yang akan kita bahas adalah resistensi atau Muqawwamah Husainiyah. Keadilan Imam Ali itu membuktikan yang menegaskan tentang pentingnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahamul kitaba wal mizan liyaqumun nas bil adl. Kami telah mengutus rusul kami bil bayinat, dengan keterangan yang sangat jelas, dengan penjelasan yang sangat aksiomatis. Dan kami juga menurunkan Alkitab, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Kitab wal mizan, neraca, liyaqumun nas bil adli, agar manusia bisa menegakkan keadilan. Ada banyak sebetulnya agenda, misi, dan visi para nabi itu. Di antaranya menegakkan keadilan, litazkiyatun nafs, mensucikan masyarakat, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tugas Nabi itu membacakan ayat-ayat Al-Quran
menegakkan keadilan, mensucikan manusia, dan mengangkat belenggu-belenggu yang mengikat manusia. Ada banyak tugas para nabi itu. Ada banyak misi dan visi yang sebagian misi dan visi itu ditegakkan oleh para imam kita. Karena itu mengapa ada ziarah yang mengatakan Assalamualaikum ya warisa Adam sifwatillah. Ini adalah ziarah untuk Imam Husain. Salam kepadamu wahai pewaris Adam. Salam kepadamu wahai pewaris Nuh. Salam kepadamu ya wahai pewaris Ibrahim. Salam kepadamu ya pewaris Musa. Salam kepadamu wahai pewaris Nabi Isa, pewaris Nabi Muhammad, dan pewaris Imam Ali Amirul Mukminin. Sementara di sisi lain, yaitu imam yang terakhir, imam kita sekarang ini, Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan berkuasa menyebarkan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, optimisme selama 7.000 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Untuk menegakkan keadilan, menyuarakan keadilan, menegakkan kebahagiaan dan harapan. Umat Islam adalah umat yang selalu optimis, selalu penuh harapan. Di tengah berbagai bencana dan musibah, di tengah segala penderitaan dan segala hal yang akan menyusahkan kehidupan kita, kita tetap optimis. Kita tetap punya roja dan harapan. Itulah yang akan diajarkan, yang akan ditegakkan oleh imam kita, Imam Mahdi azzalallahu farajahu syarif. Adapun Imam Husain sebagai seorang pemimpin, dia menyaksikan pada era itu bahwa di masyarakatnya ada kanker, ada cancer yang sedang menggerogoti. Anda bayangkan kalau Anda punya kanker di sini, supaya tidak menjalar ke seluruh tubuh bagian lain, dia harus dipotong. Kita harus mengorbankan salah satu anggota tubuh kita agar si kanker itu tidak menjalar ke bagian anggota yang lain, sehingga kita bisa selamat. Sebagai seorang imam, dia arif, dia paham, dia bijak, punya basirah yang luar biasa bahwa ada kanker di masyarakat ini. Bahwa ada penyakit, ada virus. Virus itu adalah Yazid. Beliau mengatakan, Inna ahlul bait, kami ini ahlul bait. Ahlul bait nubuwah. Ahlul bait yang berakar dari kenabian. Jadi imamah adalah imtidadan dari nubuwah. Imamah adalah paralelitas dari kenabian. Akar imamah adalah kenabian. Akar imamah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'dinul wahyi wa mukhtalafil malaikah. Ini adalah rumah persinggahan para malaikat. Jadi rumah Ahlul Bait, rumah Rasulullah, rumah para imam adalah rumah persinggahan para malaikat. Ini kata Imam Husain. Wa mukhtalafil malaikah. Wa bina fatahullah, dengan kamilah kami memenangkan, kami membukakan Islam untuk kalian. Wa bina khatamallah, dan dengan kamilah Islam ini akan berakhir dengan baik. Wa Yazid, nah, ini Yazid. Imam Husain sudah arif.
Wa Yazid rajulun fasik. Yazid itu laki-laki yang fasik. Imam Sajjad pernah mengatakan, janganlah engkau bersahabat dengan 5 orang. Jangan kau pilih sahabat 5 orang ini. Pertama, ahmak, orang yang pandir. Karena ahmak ini ingin menolong Anda, malah mencelakakan Anda. Ciri-ciri orang ahmak. Ingin membantu Anda, malah mencelakakan Anda. Karena dia ahmak. Yang kedua, kadzab. Kadzab itu pendusta yang mendekatkan yang jauh dan yang menjauhkan yang dekat. Ini mirip dengan HP ya. Internet mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini sahabat ini jangan dijadikan sahabat. Karena dia mendekatkan yang jauh dan mendekatkan yang dekat, menjauhkan yang dekat. Kemudian pemecah belah. Karena pemecah belah ini dilaknat 4 kali di dalam Al-Quran. Janganlah bersahabat dengan pemecah belah. Karena dia dilaknat di dalam Al-Quran 4 kali. Dan kemudian fasik. Fasik ini akan menjual Anda. Teman yang fasik ini rela menjual Anda. Anda akan dijual oleh orang fasik. Nah, Yazid adalah orang fasik. Bukan hanya fasik saja, syaribul khamr, peminum khamr. Syaribul khamri, peminum khamr. Qatilun nafs al-muharramah, dia pembunuh jiwa-jiwa yang haram. Yazid ini bukan hanya membunuh Husain, menyerang Makkah, menyerang Madinah. Kejahatan apa yang lebih besar dari itu? Menyerang Makkah, menyerang Madinah, menyerang Imam Husain. Jadi kejahatannya bukan hanya terhadap Imam Husain, tapi juga terhadap Makkah, terhadap Madinah. Jadi qatilun nafs al-muharramah, pembunuh jiwa-jiwa yang terhormat, yang diharamkan, yang sakral. Mu'linun bil fisq, dan dia terang-terangan menyatakan kefasikannya, terang-terangan mendemonstrasikan kedurjanaannya di depan umum. Misli, seperti aku, kata Imam Husain, la yubayi'u mislah. Orang yang seperti aku ini tidak akan berbaiat kepada orang yang sepertinya. Ini kalimat yang indah menurut saya. Dan juga mengandung simbol-simbol universal. Jadi Imam Husain tidak berbicara tentang individu sejarah, partikular sejarah. Karena beliau suatu hari akan hilang dalam sejarah. Sebagaimana Yazid juga akan hilang dalam sejarah. Harus dilihat karakternya. Ya. Karakter Yazid selama dia memiliki karakter-karakter kefasikan, peminum khamr, pembunuh jiwa-jiwa yang haram, menyatakan terang-terangan kedurjanaannya, mendemonstrasikan, maka itu Yazid dimanapun, di zaman manapun, di era manapun. Jadi bukan hanya Yazid yang di abad itu, di zaman Imam Husain, tapi di zaman kapanpun, kalau kita menemukan ciri-ciri seperti itu, maka kita harus berjuang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif modern, musuh Husain itu adalah penguasa korup. Karena Yazid itu korup. Power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung korup. Itu kan global, internasional. Sekarang pun nih bangsa-bangsa sedang melawan penguasa korup. Ada sebuah buku yang luar biasa. Buku itu hasil penelitian 15 tahun. Terhadap negara-negara yang gagal. Why nation fails? Mengapa negara-negara gagal? Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Buku itu hasil penelitian 15 tahun tentang mengapa negara-negara gagal. Salah satunya katanya karena penguasa itu mengadopsi ekonomi inklusif. Jadi ekonomi inklusif itu ekonomi yang hanya menguntungkan kroniknya, yang hanya menguntungkan segelintir elitnya. Afrika itu negara kaya. Sebagian besar Afrika itu kaya. Sumber alamnya, hutannya, kekayaannya. Kaya, tapi kenapa miskin? Ya menurut buku ini, karena penguasanya seperti itu. Kekayaannya itu bukan dibagikan untuk masyarakat. Bukan didistribusikan untuk kepentingan umum. Tapi dikuasai oleh dia dan kroniknya. Ya. Burundi sekarang negara termiskin. Ethiopia itu negara kaya. Banyak negara-negara kaya, Mozambik, Nigeria. Kaya semua ini. Kekayaannya luar biasa. Ada nikelnya yang luar biasa. Rata-rata mereka itu kaya. Tapi kekayaan itu hanya dikuasai oleh penguasanya dan kroni-kroninya. Itu kan ciri penguasa korup. Yazid ini korup. Yazid ini korup. Dia hanya membagikan kekayaan kepada teman-temannya saja. Dan kekorupan dia, kegilaan dia itu juga menyebar seperti kanker. Menyebar, menjalar ke tubuh-tubuh yang lain. Dan menjangkit orang-orang soleh. Anda bayangkan bagaimana Ibnu Ziyad jadi penguasa yang haus darah. Kemudian Umar bin Sa'ad. Semua orang-orang baik, misalnya ada Habib bin Hamad yang dulunya ikut sama Imam Ali dalam perang Siffin. Bayangkan, kalau kita mungkin tidak pernah ikut dengan Imam Ali dalam perang Siffin. Ini luar biasa setianya kepada Imam Ali. Ikut perang dalam peperangan dengan Imam Ali, membela Imam Ali. Tapi mengapa? Dan bahkan kemudian juga ikut kepada Imam Husain. Berjuang bersama Imam Husain. Tapi di akhir, dia berdiri di barisan Yazid. Dia berdiri di barisan Ibnu Ziyad. Jadi, ada 3 kelompok di era itu. Pertama, orang-orang soleh yang karena ketakutan, dia lari ke sudut-sudut untuk berzikir, beribadah. Ya. Menghindari tugas-tugas besar. Dia merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang baik. Saya sudah menunaikan. Gak perlu lagi saya berjihad. Gak perlu lagi saya membela Imam Husain. Saya sedang berbuat baik, beribadah, berpuasa, sholat tahajud mungkin, baca Al-Quran mungkin, ngajar ngaji. Cukup. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua, ya menjadi pembela Yazid. Karena takut, karena godaan dunia, karena hipnotis dunia. Dan yang ketiga inilah sahabat setia Imam Husain yang berjuang membela Imam Husain. Salawat. Shalli ala Muhammad wa Anda kalau ke era itu, ke zaman itu, di kitab-kitab hadis Sunni bisa Anda baca ya. Misalnya bagaimana Anas bin Malik menangis karena dia tidak melihat lagi Islam di era itu. Islam itu hanya sholat saja. Jadi sholat berjamaah masih hidup. Tapi Islamnya tidak ada. Ajaran-ajaran Islam sudah ada. Sebagian mengatakan seandainya sahabat-sahabat itu bangkit lagi, maka di tengah tubuh masyarakat Islam itu yang ada hanyalah kiblatnya saja. Praktek-praktek Islam, ya, akhlak Islam,
keadilan Islam, kesantunan, semangat belajar, semangat berkorban, altruisme, dan sebagainya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada. Islam hanyalah namanya. Nah, Anda bayangkan, di era Imam Hussein, maka itu lebih parah lagi. Bukan hanya Islam yang tidak ada, tapi juga para pewaris Islam ini dikucilkan, dimarginalkan, dihinakan, diusir, tidak diberi tempat. Karena itu Imam Hussein mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Qad buliyatul ummah. Umat ini sudah dibebani oleh bencana, oleh musibah. Biro'in dengan seorang pemimpin, misli Yazid, seperti Yazid. Walaqad sami'tu jadi aku telah mendengar, menyimak kakekku yang mengatakan, al-khilafah muharramatun. Khilafah itu haram. Ila akidhi Sufyan, untuk keluarga Sufyan. Jadi kakeknya sendiri sudah mengatakan seperti itu, maka Imam Hussein bangkit, berjuang dengan membawa keluarganya. Ini juga menunjukkan moral yang agung. Kalau pemimpin zona nyaman, dia akan mengutus tentaranya, mengutus pasukannya, sementara dia tinggal di belakang, tinggal di istananya. Itu pemimpin zona nyaman. Dia tidak mau dirinya sendiri tersakiti. Dia tidak mau menderita. Biarkan anak buahnya menderita. Tapi Imam Hussein, bukan hanya beliau yang berangkat, tapi juga membawa keluarganya. Ini keluarga Imam Hussein. Kalau Anda baca di surah Al-Insan, surah Al-Insan itu surah yang turun untuk keluarga Imam Hussein, untuk keluarga Ali. Itu satu surah yang kalau kita mau menjadi insan, kata mufassir Mufid Kautsari, kalau Anda ingin menjadi insan, maka praktekkanlah 15 poin dalam surah Al-Insan itu. Surah itu kan turun ketika Hasan dan Husain sakit. Kemudian mereka mengadu ke kakeknya, ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyuruh mereka bernazar bahwa kalau Hasan Husain sembuh, mereka akan berpuasa 3 hari dan kemudian sembuh. Akhirnya mereka berpuasa 3 hari. Setiap kali berpuasa dan mau berbuka, datang orang miskin, datang tawanan, datang fukoro, sehingga mereka tidak sempat berbuka. Jadi 3 hari 3 malam mereka tidak makan. Nah itulah pujian, ya. Kemudian mereka dikaruniai kemuliaan sampai ada 15 poin, ya. Kalau Anda nanti baca di surah Al-Insan itu bagaimana kita mau menjadi seorang insan. Agar kita menjadi seorang insan, kita harus mengamalkan poin-poin yang ada di dalam surah Al-Insan itu. Itulah keluarga itu lahir, ya, dibentuk dengan kemuliaan-kemuliaan. Dengan pendidikan Rasulullah, dengan tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi kelak
ketika Imam Mahdi memulai gerakannya, memulai perjuangannya, dia akan berpidato. Dan sebagian besar pidatonya terkait dengan Imam Husain. Ini menarik. Imam Mahdi sendiri membutuhkan Imam Husain. Jadi dalam sebagian besar isi khutbah pertamanya ketika mendeklarasikan Mahdawiyah, pemerintahan Mahdawiyah, itu beliau membacakan penderitaan Imam Husain. Membacakan elegi perjuangan Imam Husain. Mengapa? Karena itu narasi Imam Husain adalah narasi yang bisa memobilisasi umat. Umat itu bisa berkumpul dengan narasi Imam Husain. Sekarang aja kalau Anda tahu, di fakta empiris, untuk Imam Husain, itu apapun setiap orang rela. Untuk Imam Husain. Jadi kalau misalnya kita mengadakan acara untuk Imam Husain, itu semua orang akan rela, mengeluarkan semampunya. Saya ingat di Jakarta ini, ada seorang donatur, seorang ibu-ibu. Donatur semua majelis-majelis taklim. Donatur. Jadi semua majelis di Jakarta dia donaturnya. Ada orang yang bertanya, dari mana Anda mendapatkan dana itu? Ibu itu menjawab, saya setiap hari membaca sholawat 10.000. Guru kita, guru akhlak kita, mengatakan bahwa kalau saya muda lagi, kalau saya bisa hidup lagi, saya akan membacakan sholawat sebanyak mungkin dan ziarah kepada Imam Husain. Jadi sholawat, ziarah bukan hanya menguntungkan ruhani kita, membentuk karakter kita, tapi juga menguntungkan dunia kita. Para sufi mengatakan bahwa untuk meningkatkan makom kita, sering-seringlah membaca ziarah. Sering-seringlah membaca tawasul kepada Imam Husain. Dan ziarah itu luar biasa kan, luar biasa. Saya kemarin ke Surabaya, 3-4 hari. Kemudian ke Bangil. Dan baru tahu saya bahwa hotel semua penuh di booking. 2.000 dari hotel yang paling mahal hingga yang paling murah. Itu di booking oleh orang tua dan anak-anak yang ingin menyekolahkan anaknya ke Bangil. Ke pesantren-pesantren Bangil, Ima Ahlul Bait, Ima Ahlus Sunnah. Bangil katanya kota santri. Bangil adalah kumnya Indonesia. Menarik. Di kum itu ada Sayyidah Maksumah yang setiap tahun 25 juta penziarah datang. Kum. Mashhad 40 juta. Hotel 51 ada 1.000. Yang bahwa para imam ini itu memberi rezeki kepada kita. Kalau Anda ke Karbala, siapa yang memberi makan itu kan? Atas nama Imam Husain. Atas nama Aba Abdillah. Imam Ridho memberi pekerjaan sehingga lahirlah 1.000 hotel, puluhan ribu restoran, puluhan ribu makanan, puluhan ribu cenderamata. Jadi luar biasa para imam kita ini bukan hanya memberi gizi nutrisi ruh kita, juga badan kita, pekerjaan kita. Nah ini menggambarkan bahwa apalagi untuk Imam Husain di kota Iran tuh di Teheran atau di Qum ya. Kalau di Asyura itu 24 jam setiap orang dengan spontan memberikan dananya, makanannya dan segalanya. Anak-anak muda bergerak aktif dengan segalanya. Itu kan kohesi yang penting ya, sehingga hubungan kita menjadi lembut lagi, menjadi dekat lagi.
Dengan adanya Imam Husain kita kan berkumpul, bersua, ya, bertemu lagi. Imam Husain mendekatkan hati-hati kita juga, menyemarakan jiwa-jiwa kita. Jadi sebetulnya kita sangat berhutang budi kepada Imam Husain, kepada para imam semua, yang dengannya merekalah yang menyemarakan hati kita, menyemarakan kalbu kita, mensucikan hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang marilah sebentar ya, saya ingin menyampaikan elegi atau suasana bahwa di hari-hari ini imam sudah mempersiapkan diri. Anda bayangkan kalau Anda bertemu dengan orang yang sangat tampan, bertemu dengan orang yang sangat baik kepada Anda. Orang itu dermawan, orang itu selalu membantu Anda. Rumah Anda ingin dekat dengan dia. Anda ingin selalu menatapnya, ingin selalu bertemunya. Karena dia memberikan kebaikan kepada Anda. Kebaikan ilmu, keindahan akhlak, senyumnya yang luar biasa. Tentu Anda jatuh cinta kepada manusia seperti itu. Anda selalu mengenang dalam hidup Anda. Tidur Anda mungkin sebelum tidur Anda mengenang-enang orang itu luar biasa. Karena indahnya, baiknya, sucinya, Anda ingin bercerita kepada orang lain. Orang-orang yang mengenalnya akan selalu bercerita tentang kebaikan dan keindahannya. Dan manusia itu punya putri. Putrinya pun luar biasa baik, ahli ibadah. Semua orang terharu, semua orang mencintainya, menghormatinya, menjaganya. Kemudian putri ini nikah kepada seorang pemuda yang juga terkenal akan keberaniannya, menjadi teladan bagi semua orang. Yang memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu dari mertuanya. Maka semakin lengkap. Ya ayahnya mulia, agung, seperti cahaya. Ya putrinya juga seperti cahaya. Demikian juga menantunya. Lengkaplah rumah itu, rumah yang semarak. Rumah itu kecil. Rumah itu sederhana. Namun mereka sangat berkuasa. Mereka pemimpin bangsa, pemimpin dunia. Berwibawa, karisma, tampan, indah, cantik, sudah lengkap. Mereka adalah manusia-manusia surga yang ada di bumi. Semua orang dari pelosok yang jauh, yang dekat, ingin berbondong-bondong mendekatinya. Menyerap ilmunya, menyerap kebaikannya. Karena terasa indah di dada, terasa bahagia di dada. Membayangkannya, mendengar kata-katanya yang penuh ilmu. Ketika manusia-manusia yang surgawi ini membacakan ayat-ayat Al-Quran, semuanya menjadi hidayah dan petunjuk. Apalagi lengkaplah kebahagiaan ketika lahir seorang cucu. Cucu yang tampan. Ini Sayyid, ini Habib. Seorang yang tampan. Seorang yang mulia. Maka semakin berbahagialah masyarakat. Lengkap. Mereka mencintainya, menjaganya, selalu meliriknya, melihatnya, memperhatikannya. Semua gerak-geriknya adalah uswah dan teladan. Namun suatu ketika sang datuk meninggal, sang tua tidak ada, ibu dan juga tidak ada, kemudian ayahanda tidak ada. Sontak tiba-tiba berubah.
Kenapa orang-orang yang dulu memuji kakeknya, memuji ayahandanya, orang yang membela dan mencintainya sekarang berubah? Apa yang mengubah mereka? Dunia telah membutakan mereka. Mereka telah ditipu oleh dunia. Sehingga putra ini yang sekarang remaja, putra ini yang sekarang dewasa dengan keluarganya, diasingkan, bahkan dianggap subversif. Dianggap musuh Islam. Bagaimana dia menjadi musuh Islam? Ia adalah Islam itu sendiri. Mengapa dia diusir? Mengapa dia diancam sampai harus keluar dari Madinah, pergi ke tempat yang jauh? Tidak ada yang mau menolongnya. Tidak ada orang yang mau membelanya. Orang-orang dulu ini kemana? Kenapa seperti itu? Anda mungkin yang menyaksikan dari awal dan hingga akhir, tentu heran. Mengapa sekarang manusia itu berubah, bisa diubah oleh harta, oleh dunia? Mereka mencurigainya, mereka membiarkan, malah menasehatinya. Kemana? Akhirnya Husain kemudian berangkat dengan keluarganya. Mereka berangkat ke tempat yang terasing, yang gharib. Tidak ada orang yang mau membelanya, tidak ada orang yang mau bergabung dengannya. Hanya kelompok kecil, keluarganya dan para sahabatnya. Ketika tiba di sebuah padang, Imam Husain diancam. Imam Husain, mereka berusaha menghinakan Imam Husain. Mereka berusaha melecehkan Imam Husain. Mereka tidak puas dengan penderitaan Imam Husain. Bahkan mereka tidak memberi air minum kepada Imam Husain. Apakah mereka lupa ini putra siapa? Ini cucu siapa? Ini kesayangan ayahandanya. Anda bayangkan kalau Nabi Muhammad melihat, dan pasti melihat, apa yang terjadi dengan putranya, dengan cucu. Sang kakak Hasan, kakak melihat adiknya dianiaya, melihat adiknya diperlakukan dengan secara tidak terhormat, tidak diberi air, diasingkan di tempat yang terasing, kekurangan makanan, kekurangan minuman jelas. Ini syarifah Bani Hasyim, wanita-wanita yang mulia dan cantik, diperlakukan tidak baik. Tidakkah mereka menyayangi Rasulullah? Ini putra-putri Rasulullah. Ini putra-putri dari manusia yang Anda berhutang budi kepadanya, yang hutang budi Anda tidak mungkin dibayarkan. Karena semua kebaikan telah diberikan Rasulullah. Rasulullah telah mewariskan kepada Anda, ini putra Husain. Yang harus kalian pelihara ini adalah Ahlul Bait. Ini adalah Islam itu sendiri. Ini adalah hakikat Islam. Ini adalah warisan Islam, imtidadan linubuwah, yang akan menegakkan keadilan. Kalian bukan hanya mendiamkan, tidak membela, bahkan ingin menyiksanya. Ini bukan peperangan, ini pembantaian. 70 lawan 30 ribu. Ini pembantaian. Kenapa hati kalian begitu keras? Begitu cepatnya kalian menjadi iblis, begitu cepatnya kalian menjadi durjana. Dan ini menghabisi. Tidak cukup dengan menghabisi, kalian ingin menghabisi dengan tangan sendiri. Kalian ingin melihat kematiannya, ingin melihat penderitaannya. Apakah tidak ada rasa sayang pada diri kalian? Tidak ada rasa cinta kepada diri kalian? Betapa dunia telah membutakan mata hati kalian. Kalian jadi para pembela penguasa yang korup. Penguasa yang akan merusak peradaban. Penguasa yang akan merusak segalanya. Yang akan menghancurkan bangsa dan umat ini. Dimanapun berada. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Wa alal arwahil lati halat bifinaika. Alaika mini salamullah.
ma baqitu wa baqiyal lail. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil wa ala ashabil Husain. Sekali lagi. Assalamu Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.